Hai, Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Muriah dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan melakukan performance test guna untuk tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi pemasaran. Definisi sistem informasi pemasaran merupakan kumpulan dari sub-sub yang saling berhubungan satu sama lain secara harmonis dengan tujuan untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah pemasaran menjadi sistem informasi pemasaran yang dilakukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan fungsinya. Dalam sistem informasi pemasaran ini terdiri atas orang, peralatan, prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagi-bagi apa-apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk mengambil dengan keputusan bagi manajemen pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu rangkaian yang menekankan pada 3 hal pokok berikut. Yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang luas dan bersifat fleksibel karena kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan saling berhubungan satu sama lain dan harus sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Hasil penjualan sebagai contoh dipengaruhi oleh ketersediaan produk, kepuasan pelanggan, periklanan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, suatu rancangan sistem informasi pemasaran yang baik bukan hanya suatu sistem petunjuk penjualan atau suatu laporan triwulan dari peningkatan produk-produk sistem tersebut. Seharusnya memungkinkan cara pemimpin pasar untuk mengambil berbagai informasi seperti yang dibutuhkan dalam masalah-masalah pemasaran yang mereka hadapi. Yang kedua, sistem tersebut haruslah berbentuk formal dan berkelanjutan. Dengan kata lain, sistem tersebut harus dirancang dengan teliti sesuai dengan tujuan organisasi tertentu yang ada, sehingga sistem tersebut akan memenuhi kebutuhan para pemimpin pemasaran untuk periode yang lebih panjang. Sistem informasi pemasaran bukan hanya suatu yang dikhususkan pengembangan sistem jangka pendek oleh seorang pemimpin individu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Namun sistem tersebut dengan sengaja dikembangkan untuk mendukung kelanjutan pembuatan keputusan manajemen pemasaran. Untuk mencapai hal ini, tujuan organisasi tersebut tentu untuk sistem tersebut harus ditentukan dengan pengetahuan atas pekerjaan para pemimpin pemasaran. Dan perkembangan dari sistem tersebut harus mempunyai komitmen dan dukungan luar dari organisasi. Dan yang ketiga, suatu sistem informasi pemasaran harus memberikan suatu susunan aliran informasi yang relevan untuk memandu pembuatan keputusan pemasaran. Informasi tersebut harus relevan dengan pembuatan keputusan pemasaran. Hal ini berarti sistem informasi harus dirancang bukan untuk memberikan semua kemungkinan data ataupun untuk memberikan data saja. Sebaliknya, sistem tersebut harus dirancang untuk memberikan berbagai bentuk data yang akan memandu pembuatan keputusan perusahaan dan memberikan alat-alat yang digunakan untuk merubah data ke dalam informasi yang akan membantu para pemimpin dalam membuat keputusan. Keputusan manajemen pemasaran yang bijaksana dengan perinci. Untuk mencapai hal ini, sistem tersebut harus dirancang untuk melengkapi proses pembuatan keputusan dari organisasi, sementara itu juga memenuhi kebutuhan dan harapan dari pemakai sistem tersebut. Manajemen pemasaran akan sulit meraih peluang pasar apabila informasi pemasaran yang benar tidak cukup, informasi pemasaran yang salah terlalu banyak, informasi yang diminta atau yang diperlukan sering terlambat, dan yang keempat, informasi sering terhenti di tengah jalan atau tidak sampai ke bawahan atau sebaliknya. Dan yang kelima, informasi yang dibutuhkan terlalu menyebar. Informasi itu penting karena adanya perkembangan atau pergeseran dari pemasaran lokal ke pemasaran nasional dan seterusnya, ke pemasaran internasional atau global. Dan yang kedua, adanya perkembangan atau pergeseran dari kebutuhan pembeli keinginan pembeli. Dan yang ketiga, adanya perkembangan
atau pergeseran dari persaingan harga ke persaingan bukan harga. Pemasaran beberapa komponen sistem informasi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, komponen input pemasaran. Yang kedua, komponen model pemasaran. Yang ketiga, komponen output pemasaran. Yang keempat, komponen basis data. Komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama, komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran menaklukkan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Dan yang kedua, komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Merupakan cetakan yang merupakan bentuk input menjadi output. Di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentu harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Yang ketiga, komponen output pemasaran. Subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran subsistem produk penyediaan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Yang keempat, komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Sistem intelijen pemasaran, sini juga pemasaran perangkat prosedur dan sumber yang dipergunakan oleh manajer untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan penting di dalam lingkungan pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan pengamat dan penyelidik untuk situasi dan kondisi pasar sasaran. Dengan perkataan lain, intelijen pemasaran berusaha mencari dan meraih data dan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manajer pemasaran. Sistem riset pemasaran merupakan perencanaan yang sistematis, pengumpulan analisis, dan pelaporan atas dan segala penemuan yang relevan pada suatu situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Cara mendapatkan data dari informasi yang spesifik tentang pemasaran, misalnya menyelidiki efektivitas periklanan, maka manajer pemasaran harus melakukan pula survei atau peneliti dalam bentuk lain secara sistematis dan analisis. Sistem bantuan dalam keputusan pemasaran. DSS adalah menyusun sekumpulan data, sistem, alat, dan teknik dengan bantuan perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan oleh organisasi perusahaan dan menginterpretasikan informasi yang relevan dari bisnis dan perubahan lingkungan untuk membuat suatu keputusan terbaik. Karena pasar dan aktivitas pemasaran makin kompleks dan modern, maka para manajer membutuhkan peralatan canggih untuk menganalisis pasar dan membuat suatu keputusan. Manajer pemasaran akan menerima dan mempelajari laporan dari peneliti pemasaran dan lainnya mempergunakan peralatan yang maju, seperti analisis regresi ganda, analisis optimalisasi, dan lain-lain. Para manajer membutuhkan kriteria khusus untuk memahami hasilnya agar benar-benar dimengerti. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan uraian bahasa penulis dapat mengemukakan simpulan sebagai berikut. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan seseorang dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan.
Dasar sistem informasi yang digunakan oleh manajer pemasaran adalah sistem laporan internal. Sistem ini melaporkan pesanan, penjualan, tingkat persediaan, utang piutang, dan lain-lain. Dengan menganalisis informasi manajer dapat melihat ada atau tidaknya peluang atau masalah penting. Intelijen pemasaran merupakan pengamat dan penyelidik tentang situasi dan kondisi pasar sasaran. Dengan perkataan lain, intelijen pemasaran berusaha mencari dan meraih data dan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manajer pemasaran. Sarannya sejalan dengan bahasa di atas, penulis merumuskan saran sebagai berikut. Manajer hendaknya mencari sistem informasi pemasaran dengan baik dan benar. Manajer hendaknya memahami serta mengaplikasikan sistem tersebut pada perusahaan. Sumber dari Adjara Susanto, Sistem Informasi Manajemen, Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Baik, demikianlah presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.